بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Rabbana aslih dhata bainina. Ya Rabbana alif baina qulubina. Ya Rabbana ihdina subulas salam. Ya Rabbana farrij kurubana. Ya Rabbana astur uyubana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi at-tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang kami cintai, wabil khusus para sepuh dan lebih khusus lagi guru kita semua, Romo Yai Mahfud, serta para masyayikh, para asatid yang hadir di tempat ini. Sungguh kita semua butuh kepada orang-orang yang membimbing kita, dan orang akan tersesat di saat tidak ada yang membimbingnya. Dan alhamdulillah pada saat ini dan sampai hari ini kita masih didampingi oleh guru-guru kita, dan itu nikmat besar dari Allah. Dan ketahuilah ada orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah duduk dengan guru. Ada orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah dibimbing oleh guru karena Allah tidak cinta kepadanya. Jadi guru tidak senang kepada dia dan dia pun tidak rindu kepada guru. Tapi alhamdulillah kita masih dikumpulkan oleh Allah di majlis ta'lim, majlis ilmu. Tadi kita juga sudah mendengar banyak dan itu rutinnya. Kita ini tambahannya. Alhamdulillah pada saat ini Allah juga masih menjaga iman kita sehingga kita masih rindu menghadiri tempat yang di situ disebut nama Allah. Kita masih bisa menghadiri satu tempat yang di situ digunakan untuk silaturahmi karena Allah. Dan alangkah pentingnya makna silaturahmi. Kalau kita perhatikan di zaman ini, zaman rusak. Orang tidak peduli teman, tidak peduli saudara. Kalau mau mengambil haknya orang lain diambil begitu saja. Kalau lagi mau mengikuti hawa nafsunya akan dirampas harta biarpun itu milik saudara dan milik adiknya. Dan ini yang sering kita dengar. Kakak beradik bermusuhan, tidak tegur sapa bertahun-tahun, ternyata hanya gara-gara rebutan karpet kursi warisan. Ini adalah musibah besar. Dan ketahuilah kalau Allah menarik, kalau Allah sudah tidak cinta kepada seorang hamba, maka akan dihadirkan di dalam kehidupannya hati
yang tidak saling mencintai. Itu musibah sebelum disiksa di akhirat. Kalau Allah tidak mencintai hambanya, maka akan dicabut rasa kasih sayang di dalam diri hamba itu, sehingga di dalam hidupnya tidak ada kasih sayang. Tidak suami, tidak istri, tidak saudara, tidak sanak, bahkan bapak dan anak dan bapak sudah hilang rasa kasih sayang. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih, Ya Arhamar Rahimin, berikan kepada hati kami rasa kasih sayang kepada saudara-saudari kami, kasih sayang kepada tetangga kami, kasih sayang kepada sesama kami. Alangkah indahnya jika kasih sayang ini hidup. Tidak ada yang kelaparan dari tetangga kita karena si kaya punya kasih sayang dan perhatian. Tidak ada orang teraniaya, terzalimi karena apa? Haknya akan diberi oleh orang yang lainnya karena ada kasih sayang. Dan bangkitnya kasih sayang ini adalah dari hati yang terbebaskan dari beragam penyakitnya. Jika hati sudah ada benih-benih penyakit dengki, penyakit dendam, maka ketahuilah kasih sayang akan hilang. Jika di dalam hati ada dendam, jika di dalam hati ada dengki, kasih sayang hilang. Seorang mendengki tetangganya, tidak ingin melihat tetangganya punya mobil, tidak ingin melihat tetangganya beli sepeda motor, tidak ingin melihat tetangganya bangun rumah, tidak ingin melihat tetangganya naik pangkat, dan tidak ingin melihat tetangganya senang. Dan ketahuilah penyakit dengki ini adalah penyakit yang berbahaya, dan itu hakikatnya tidak terima, tidak setuju atau mengkritik Allah, seolah-olah mengatakan, ya Allah, salah engkau memberi motor kepada tetanggaku, engkau salah ya Allah memberi rizki kepada tetanggaku, mestinya aku ya Allah. Ini kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit dengki, bibit permusuhan, penyakit dendam adalah menghadirkan satu kerenggangan. Tidak akan mesra jika orang di dalam hatinya ada dengki, tidak akan mesra orang yang hatinya ada dendam. Pindah tempat karena di rumah katanya ada pada tidak baik dengannya, padahal dia sendiri yang sifatnya dendam. Masuk rumah yang satu lagi sama, karena manusia menurutnya adalah tidak baik, semua omongan tidak sengaja diambil hati. Dendam. Kalau sudah ada orang salah akan dicatat. Awas ya, jam ini dia telah menyakitiku, jam ini dia telah membuatku susah. Kapan-kapan, lihat. Dan orang dendam kotor, jelek, busuk, menyakitkan. Dan sungguh ini kehidupan yang tidak enak sebelum diseksa di akhirat. Mau hadir pengajian kalau orang dendam di dalam hatinya? Mau hadir pengajian orang dendam di dalam hatinya, capek? Mau pergi, mau belanja, capek? Mau duduk di rumah, capek? Karena apa? Ia melihat orang lain ternyata seperti bermasalah dengan dia, padahal dia sendiri yang membuat masalah dengan orang lain. Mau menghadiri satu majelis, sudah lama dia tidak menghadiri majelis, ingin dia hadir ke majelis, berangkat dia menghadiri satu majelis taklim pengajian karena dia senang dengan ustadz yang ngisi pengajiannya. Akan tapi ternyata dilihat di kiri kanan semua tempat sudah penuh. Karena tempat sudah penuh, maka dia pun melirik ke sana kemari. Aduh, kakiku sakit kena asam urat, nggak mungkin saya berdiri terus, atau nggak mungkin saya duduk di bawah. Cari kursi tidak ketemu, ternyata terlihat satu kursi. Dia senang, alhamdulillah ada satu kursi, dan duduklah dia di kursi itu. Setelah dia duduk, belum sempat mendengar pengajian, dia sadar bahwa yang di sampingnya itu adalah orang yang didendam. Maka saat itu sudah keringetan, bingung, dia sudah tidak nyaman, mulai miring-miring duduknya. Capek, pulang ke rumah, ditunggu oleh sang suami, rupanya belum datang. Suaminya telepon, Neng, 1 jam lagi saya mau datang, tolong masakkan ini. Dimasakkan sang suami dengan Masya Allah, hati-hati agar enak, bersih. Tapi ternyata garamnya habis. Kalau masakan kayak apapun enaknya, kurang garam nggak jadi enak. Dia pun harus mengambil uang ribuan pergi ke warung, dan warungnya di depan rumahnya dekat.
Sambil membaca solawat karena dia membuatkan masakan untuk suaminya, dia senang sambil solawatan. Sallallahu ala Muhammad. Mau masuk ke warung, ternyata di depan warung ada orang yang didendam tadi. Akhirnya dia bilang, enggak jadi, ada dia. Lihat, akhirnya meninggalkan warung yang dekat, pergi ke warung yang jauh itu. Nyelonong ke tempat yang jauh. Lihat capek orang ini. Dan begitu seterusnya jika ada dendam, dan begitu juga jika ada dengki. Orang kalau di dalam hatinya ada dengki, dia akan capek. Sementara Allah Maha Kuasa untuk memberikan nikmat kepada siapa saja. Allah bisa memberikan motor, mobil, rumah mewah kepada semua manusia kecuali si pendengki ini. Mampu Allah. Tidak pernah ketemu dengan istri atau suaminya. Lama tidak ketemu karena suaminya kerja di Bandung seminggu sekali, hari libur minggu, hari Ahad pulang ke rumah. Akhirnya karena pulang ke rumah sehari dinikmati, sore hari minum teh, kopi di teras rumah sambil ngobrol, ketawa senang. Tiba-tiba ada mobil lewat parkir di samping rumah. Akhirnya dia bertanya, ini mobil siapa? Suaminya juga enggak tahu, tanya ke tetangga. Tetangganya ditanya, jawabnya, itu tetangga baru kita telah beli mobil baru. Kata dia, oh Pak, dari mana dapat duit dia bisa beli mobil? Dijawab oleh tetangga, oleh suaminya, ada mah kalau mau beli mobil mah gampang, kredit zaman ini gampang. Ya. Kata istrinya, mending kalau dia kredit, katanya dia pejabat, paling juga korupsi ya. Terus digunjingin, diomongin gak habis-habisnya sampai malam. Sampai larut malam gunjingan terus berlangsung hingga menjelang tidur jam 1 malam masih menggunjing. Dari mana ya kira-kira dapat duit ya? Masih mikir sebelum tidur itu. Sementara yang beli mobil mulai jam 9 sore sudah lelap tidur nyaman. Dan inilah penyakit dengki. Dan ketahuilah, semakin mendengki orang yang lebih dekat kepada kita, semakin bermasalah. Dengki itu sendiri menyakitkan akan tapi ada dengki yang saat ini ingin kami hadirkan. Ada orang mendengki dengan saudaranya, mendengki dengan adiknya, sehingga ini menjadikan seseorang memutus tali persaudaraan. Ada orang membenci saudaranya, membenci adiknya, rebutan warisan sampai tidak tegur sapa. Ini tidak mungkin seseorang merebut warisan kecuali mendengki karena tidak ingin adiknya mendapatkan rizki banyak, maka dia ambil dengan paksa, dengan dusta, rebutan warisan. Kadang-kadang jika ada temannya membuat toko di sampingnya nggak ada masalah, tapi giliran adiknya membuat toko yang sama bermasalah bagi dia. Lihat, ini diuji oleh Allah. Silaturahmi pahalanya gede, luar biasa, dan memutus tali persaudaraan dosanya amat gede, luar biasa. Maka setannya pun gede-gede. Memutus tali persaudaraan. Kalau Nabi Muhammad mengancam, lan yadkhulal jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan tidak bisa masuk surga, sadarlah. 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar tanah milik saudara kita yang kita ambil, yang menjadikan kita nikmat, bisa beli mobil, makan enak, mobil rumah mewah. Berapa tahun kita bisa menikmati itu semua dengan harta ini? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dan setelah itu berakhir dan akan kemana? Surga. Tidak ada surga buat dia. Tidak ada surga bagi orang yang memutus tali persaudaraan. Takutlah kepada Allah. Ayo kita jaga persaudaraan kita, jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Kadang-kadang orang tuanya belum dikubur, dia sudah mikir karpet ini buat aku, kursi itu buat aku, talam ini buat aku, dan alangkah busuknya manusia ini. Dan banyak sebab. Maka dari itu kami ingatkan bahwa urusan warisan
segera dibagi dan cara membaginya kembalikan kepada syariat Islam. Mohon diperhatikan ini, yang memaksa menyuruh membagi warisan dengan bukan syariat Islam tentu ketahuilah di hatinya ada kebusukan. Kalau ada orang meninggal dunia, coba segera dibagi waris. Kalau warisan tidak segera dibagi, rumah pusaka yang sudah diduduki oleh adik yang paling bungsu ini sudah kelamaan duduk di situ, di saat ditanyakan, "Dek, yuk dibagi," tersinggung. Ini ngungkit-ngungkit, lihat, bermasalah. Dan ini rupanya bukan hanya cerita karangan, karena terjadi banyak datang ke kami, warisan tidak segera dibagi. Kalau perlu belum dikubur bapak ibu sudah dibagi warisan itu. Ini kelewatan sekali, urusan dunia bapak ibunya belum mati. Oh tidak, ini demi keselamatan ibu. Dan ini kejadian, ada seorang meninggal dunia, langsung kita putuskan segera dibagi warisan. Belum berlalu 2 hari, warisan dibagi, hati masih sejuk, terenyuh. Ternyata semua dari ahli waris yang terima duit tiba-tiba mengatakan, "Duit ini saya sumbangkan ke masjid, semoga pahalanya nyampe ke orang tua." Lihat, karena hatinya masih sejuk, saat itu masih rindu kepada orang tua. Tapi kalau sudah lupa dengan dukanya, kenapa kau ambil ini, kenapa kau ambil itu, akhirnya terjadi permusuhan. Dan hati-hati, jangan dibiarkan warisan berlalu lama. Itu akan menjadikan musibah, itu akan menjadikan bencana. Mumpung hati masih baik diganti, dibagi. Sebelum hati ini rusak. Rusak kenapa? BBM naik, bikin bermasalah. Punya utang, bikin masalah. Dulu di saat lega-lega tidak ada masalah, akan tapi bersama perjalanan hidup ini, bersama banyaknya masalah ini, akan mikir orang, tanah ini sudah milikku, tanah itu miliknya dia, kalau bisa saya ambil. Lihat, dengan adiknya sudah rakus, ketahuilah ini seperti binatang. Bahkan lebih dahsyat lagi, lebih jahat lagi. Lebih jahat lagi. Maka yang harus diperhatikan ini hati. Kenapa terjadi permusuhan semacam ini? Ternyata kenapa terjadi pertentangan antara adik dengan adik? Karena di dalam hatinya belum dibenahi. Maka dari itu saat ini kita harus membangun silaturahmi hati yang sesungguhnya. Silaturahmi bukan basa-basi, kita ziarah setiap hari raya. Salaman, ngasih hadiah, nyiapkan buat ponakan 10.000, 10.000. Bukan itu saja, akan tetapi hakikat silaturahmi adalah dengan hati kita sambungkan hati kita dengan saudara-saudari kita. Silaturahmi hati, kalau silaturahmi jasad gampang, orang bisa bertemu setiap hari dan bisa tertawa bareng saat itu. Akan tapi belum tentu hatinya bisa tegur sapa. Belum tentu hatinya bisa tegur sapa. Tapi ini yang harus kita jaga hati ini. Bisakah kita di saat kita berpisah mendoakan saudara kita? Di saat kita tidak ada di tempat. Di saat saudara kita tidak terlihat oleh mata kita. Lalu kita mendoakan dengan doa-doa yang baik. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Di antara doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah doa untuk saudaranya di saat tidak ada di hadapannya. Kalau kita mendoakan saudara kita yang baru ngirim sarung, itu bisa basa-basi biar ditambah kopiah, biar ditambah baju koko. Tapi kalau sudah hadiah kita bawa pulang, setelah itu kita hadirkan doa, ya Allah tambahlah rizki orang yang mengasihi aku, tambahlah manfaat hartanya, dan begitu seterusnya. Itu doa dalam ketulusan dan dijawab oleh malaikat, walaka bimithlin. Malaikat memohon kepada Allah yang isinya, engkau yang telah mendoakan saudaramu akan mendapatkan sama seperti yang engkau doakan. Ini makna. Maka silaturahmi yang sesungguhnya adalah dengan hati saling menghadirkan doa, menjalin hubungan silaturahmi dengan reuni keluarga Bani Fulan. Tidak menyelesaikan masalah kalau belum dengan hati. Reuni keluarga Bani Fulan diadakan setiap tahun, wah, dengan makan mewah dan sebagainya. Warisannya belum beres, ininya belum beres, tak taunya hati belum beres. Akhirnya setelah pertemuan itu pun di luar akhirnya guncing. Tuh mobilnya baru, halah biar mobil baru itu bagian saya tuh, lihat.
Rupanya bukan menjadi baik. Akhirnya pertemuan itu malah untuk mencari-cari celah saudaranya. Sampai di rumah diomongkan, "Pak tuh tambah enak terus tuh. Itu kan harta kita itu. Apalagi nak." Nah, akhirnya kadang-kadang anaknya diracuni. "Kamu tahu enggak paman itu?" "Kenapa, Ma?" "Paman itu sekarang enak. Tapi enaknya itu enggak tahulah itu dari mana duitnya. Itu semua waris kita dibawa ke dia. Diambil oleh paman itu." Dan seterusnya meracuni anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya ini menjadi orang yang rusak juga hatinya. Dan ketahuilah, orang yang menyambung tali persaudaraan itu bukan orang yang membalas hadiah di saat diberi hadiah. Bukan orang yang membalas kebaikan di saat dibaikin. Akan tetapi seperti yang disabdakan Nabi, orang menyambung tali persaudaraan itu bukan bil mukafi, bukan orang yang balas. Akan tapi orang yang menyambung silaturahmi itu adalah di saat dia disakiti, di saat dia diputus, dia yang menyambung. Dia yang menyambung. Dia yang menyambung, dia memulai, itu ala hakikat silaturahmi. Kalau dibaikin baru balas, ya gampang, karena dibaikin sudah ngerasakan enaknya, dikirimi apel, kasih hadiah, kasih duit. Akan tapi di saat kita disakiti oleh saudara kita, kita yang datang, itulah kemuliaan. Seperti yang diingatkan oleh Nabi Muhammad di saat ada dua orang bermasalah, yang mulia agung di hadapan Allah adalah yang memulai damai lebih dahulu. Takutlah kepada Allah jika dicabut nyawa kita, kita punya masalah dengan adik kita. Takutlah jika dicabut nyawa kita, ternyata kita masih belum menyelesaikan urusan dengan saudara kita. Kita tidak tahu kapan mati. Ada seorang soleh di masa tabi'in itu punya cerita dia. Dia punya kesalahan dengan saudara perempuannya. Setelah dia hendak tidur, pulang ke rumahnya. Di saat hendak tidur, dia teringat, "Astagfirullah, saya tadi ngomong kasar dengan kakak perempuan saya." Mau minta maaf, tidak ada HP saat itu, tidak ada telepon, tempatnya jauh. Mau berjalan malam saat itu, tempat itu adalah melewati padang pasir. Tidak mungkin dia minta maaf malam itu, karena begitu takutnya tidak tidur semalaman. Tidak tidur, gundah gulana, takut kalau dicabut nyawanya oleh Allah. Dia belum minta maaf kepada saudaranya, kepada saudarinya. Ya inilah iman. Sudah ngambil harta waris, gak pernah nyapa, nyakiti, lelap, tidur, makan, kenyang. Na'udzubillah. Masya Allah. Harus kita ingatkan masalah silaturahmi ini. Karena Masya Allah zaman ini kami sering kedatangan orang dengan dua masalah. Yang pertama adalah masalah zina. Banyak kejadian-kejadian yang dilaporkan ke kami. Ada orang-orang yang punya masalah, urusannya adalah zina. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah masalah warisan, menjadikan dia ribut. Kadang-kadang paman tidak punya hak, minta jadi ribut lagi. Paman tidak punya hak karena ada anak laki-laki di situ dan sebagainya. Ada kan aturan warisan mahjub dan sebagainya. Mengatakan saya punya hak, saya lebih berhak daripada kamu dan sebagainya. Masya Allah. Akhirnya ribut dan ribut gara-gara yang namanya warisan itu. Sehingga karena kejadian ini luar biasa banyak terjadi, maka kami ingin mengingatkan dan kami yakin kepada Allah, harus prasangka baik dulu. Kami yakin ya Allah bahwa hamba-hambamu yang hadir di tempat ini tidak punya masalah dengan saudaranya. Amin. Alangkah sengsaranya jika ada orang mati punya masalah dengan saudaranya. Sudah di dunia tidak nyaman, ketahuilah di alam barzah tidak mendapatkan kenikmatan dan dia tidak masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga tidak bisa, sementara bau surga itu sudah bisa dicium ratusan tahun perjalanan. Jauh-jauh sudah tercium bau surga, akan tapi gara-gara ini memutus tali persaudaraan, maka tidak bisa mencium bau surga. Ayo kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan adik kita? Jangan menuruti hawa nafsu kita dan ketahuilah
jika nafas yang kita hembuskan itu nafas yang terakhir, maka kita tidak bisa bernafas lagi. Dan saat itulah saat yang mengerikan bagi orang yang memutus tali persaudaraan. Umur kita ini ada jatahnya. Jangan mengatakan saya akan minta maaf nanti saja kalau sudah tua. Iya, kalau sempat tua, mati duluan belum minta maaf, mau apa? Dan jangan minta maaf di saat kita salah saja. Jangan minta maaf kepada saudara di saat kita salah saja. Sebab ada orang yang memang tidak pernah ngerasa salah. Ada orang yang gak pernah ngerasa salah, mentang-mentang paling tua, paling pinter, ngerasa bener terus. Lihat, ya bermasalah kalau sudah begitu. Kapan dia minta maaf? Padahal omongannya nyakiti adik-adiknya, tingkah lakunya menyakiti adik-adiknya, sementara sifatnya tidak suka minta maaf. Maka kapan maaf bisa terwujudkan? Maka mari kita minta maaf kepada saudara-saudari kita, minta maaf kepada adik-adik kita di saat dia yang salah sekalipun. Jangan menunggu. Dan kemuliaan adalah bagi orang yang memulai. Memulai untuk baik, memulai untuk berdamai, ini adalah kemuliaan. Dan itu adalah dengan cinta. Maka kita harus bangun ini silaturahmi yang sesungguhnya. Kadang-kadang juga silaturahmi ini, orang tua, perpecahan antara saudara ini disebabkan oleh orang tua. Kadang-kadang perpisahan antara anak dengan anak ini sebabnya orang tua yang tidak adil. Mentang-mentang anak bontot paling disayang, sudah kalau minta apa aja bakal dikasih nih. Giliran kakak-kakak yang lainnya mesti pura-pura begini dan sebagainya. Atau di saat adiknya yang salah, kurang ajar sama kakaknya, tetap yang dibela adiknya, dibilangi kasihan dia, adikmu masih kecil, umur 18 tahun masih kecil. Ini adalah cinta yang berlebihan dan menjadikan tidak adil, akan menimbulkan kebencian di dalam diri anak. Akhirnya ada dengki, ada ngiri, sehingga kalau bapak ibunya mati, dia mengatakan, tuh siapa yang bilang kau mati, bapak ibu sudah. Maka orang tua harus adil. Artinya adil itu bukan berarti kakak tertua dikasih 1 juta terus anak yang masih orok dikasih 1 juta. Tidak. Artinya harus direncanakan, diupayakan untuk berbuat adil. Jangan sampai dalam urusan zahir ini kita membeda-bedakan. Semua adalah anak. Kalau ada yang bersalah, kita hukum. Akan tapi bukan berarti harus tidak adil ini. Kesalahannya apa? Nggak mau dengar. Kalau nggak mau dengar jangan dikasih sekarang. Tetapi di saat dia kembali nanti tetap kita kasih. Sebab ada orang kalau sudah namanya anak kesayangan, semuanya harus dikasih. Bahkan sampai kakak-kakak adik-adiknya yang lainnya, kalau minta pasti tawasulnya kepada anak yang tersayang. Minta ke Umi, minta ke Abah. Karena tahu kalau dia sendiri minta tidak dikasih, maka adiknya jadikan senjata. Dia lewat adik tapi sebetulnya dia ngiri. Semuanya lihat tuh, kalau sudah adik yang minta dikasihkan tuh. Kalau sudah adik minta dikasihkan, ya tuh memang ibu ini pilih kasih. Sudah mulai ngomong begitu. Ini akan tertanam kebencian. Bapak ibunya mati, perpecahan. Sudah jangan dikasih waris, dia sudah banyak duit dulu. Sudah dikasih waktu hidup. Akhirnya apa? Ya sudah disisihkan aja. Warisnya kurangi. Oh, mulai itu lihat. Gara-gara orang tua yang tidak adil, orang tua yang tidak benar di dalam mendidik. Termasuk orang tua harus mencermati anak-anaknya. Jangan sampai ada bibit permusuhan di anak, dibiarkan saja. Dalam satu keluarga misalnya, kalau ada yang berbuat salah kepada saudaranya, zalim kepada saudaranya, dihukum oleh orang tua. Mungkin tidak disapa, tidak diberi uang saku atau apa. Ini harus ada pendidikan dari orang tua. Kalau ada adik kok berani kurang ajar kepada kakak, sini. Siapa yang ngajari kamu untuk kurang ajar? Mulai hari ini tidak ada uang saku. Karena kakak itu adalah mewakili ibu kalau ibu tidak ada. Kakak mewakili bapak kalau bapak tidak ada. Kalau kamu tidak bekti ke kakak, berarti tidak bekti kepadaku. Harus begitu. Bukan malah dibela adiknya. Tidak apa-apa, adikmu masih kecil, kasihan. Jangan. Termasuk kalau kakak kurang ajar kepada adik, langsung ditegur. Neng, adik itu seperti anakmu. Karena kamu akan mewakiliku jika aku tidak ada. Jangan aniaya, jangan dolim. Sebab kalau kamu aniaya kepada adikmu, berarti aniaya kepada ibu dan bapak. Lihat, akan dicermati. Jangan dibiarkan melihat anaknya mulai berantem, ribut. Kadang-kadang ibunya itu tidak adil, membela. Tidak harus adil. Siapa yang salah harus dihukum.
Karena anak itu kadang-kadang menjadikan musibah. Kadang-kadang mengantarkan orang ke surga, tapi kadang-kadang menjadikan masuk neraka. Anak bontot laki-laki sakit-sakitan. Ini sudah ditunggu punya anak 5 perempuan semuanya. Nunggu anak laki-laki ya. Muncul anak laki-laki 1. Sudah begitu masuk rumah sakit lama. Operasi lagi. Tambah ini. Akhirnya dikit-dikit berbuat salah. Jangan biarin, jangan ini. Sudah anaknya bejat jadi setengah setan. Kurang ajar kepada yang lainnya. Bibit perpecahan ada di situ. Lihat. Ini orang tua.